Jadi dalam modul ini kita mempelajari jaringan mempengaruhi kehidupan kita, komponen jaringan, representasi dan topologi jaringan, jenis jaringan umum, berikutnya koneksi internet, jaringan yang andal, tren jaringan, keamanan jaringan, dan juga profesionality. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa yang menurut saya penting untuk mempersingkat durasi ataupun waktu dari video ini. Oke, untuk modul 2 ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Di sini saya akan mempersingkat beberapa inti dari topik di sini. Di sini saya akan meringkas beberapa materi yang menurut saya penting untuk dipelajari. Tujuan dari sebuah OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut: gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, masukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat keluaran di monitor. Untuk yang berikutnya adalah alamat IP atau IP address. Penggunaan alamat IP adalah sarana untuk yang memungkinkan perangkat menemukan lokasi satu sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung internet. Setiap perangkat akhir di jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat akhir meliputi komputer, printer jaringan, telepon, kamera keamanan, ponsel pintar, dan juga perangkat genggam ataupun seluler seperti handphone yang biasa kita pegang sehari-hari. Dan untuk modul yang ketiga ataupun protokol dan model ketiga yaitu protokol dan model. Apa saja yang akan kita pelajari dalam modul ini? Yang pertama yaitu aturan. Semua metode komunikasi mempunyai 3 unsur yang sama, yaitu sumber pesan, pengirim, tujuan pesan atau penerima, dan saluran pengiriman pesan. Diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol harus mencakup pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa yang umum, kecepatan dan waktu pengiriman, dan persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Untuk yang berikutnya adalah protokol. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, ataupun keduanya. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan formatnya sendiri. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturan komunikasi sendiri. Keluarga protokol Ethernet mencakup IP, TCP, HTTP, dan banyak lagi. Protokol mengamankan data untuk menyediakan autentikasi, membandingkan informasi jalur, dan kemudian memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, OSPF dan BGP. Protokol digunakan untuk deteksi otomatis perangkat ataupun layanan, DHCP dan DNS. Komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati yang menyediakan fungsi berikut: pengalaman dan juga keandalan. Suite protokol. Rangkaian protokol adalah kelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam satu suite diimplementasikan. Sejak tahun 1970-an, terdapat beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Organisasi standar. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi.
Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor yang didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab yang berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar internet tersebut. Lalu yang berikutnya adalah model referensi. Dua model referensi yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan adalah OSI dan TCP ataupun IP. Model OSI memiliki 7 lapisan, yaitu aplikasi, presentasi, sesi, transportasi, jaringan, tautan data, lalu fisik. Sedangkan model TCP atau IP memiliki 4 lapisan, yaitu aplikasi, transportasi, internet, dan juga akses jaringan. Yang berikutnya adalah akses data. Lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. Alamat sumber dari tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama ataupun jaringan jarak jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai data link dari satu kartu antarmuka jaringan NIC ke NIC lain di jaringan yang sama. Alamat IP menunjukkan alamat IP sumber asli dan alamat IP tujuan akhir. Alamat IP berisi dua bagian, bagian jaringan IPv4 atau awalan IPv6 dan bagian host IPv4 atau ID antarmuka IPv6. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control (MAC). Ketika pengiriman paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Sebagian Mungkin itu adalah beberapa materi yang dapat saya sampaikan dari modul 1 sampai 3. Jika ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.